Tidak perlu sok-sokan akan melockdown provinsi, melockdown kota, atau melockdown kabupaten, karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Bahwa tidak terkendali keadaannya, sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya, nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali. Jangan merasa situasi sudah terkendali. Sangat terkendali. Belum. Sangat terkendali. Belum. Tiap hari kasusnya itu terus meningkat. Jangan sampai pandemi ini proyek. Bisnis rapid test, bisnis APD, bisnis obat-obatan. Jangan sampai di rumah sakit semua fokus urus COVID karena insentifnya besar Pak Ketua. Tapi jangan jadikan ini sebagai proyek. Cek juga ini para yang punya laboratorium. Jangan sampai alatnya ini hanya untuk COVID-kan orang. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Waduh, Sekretaris Fraksi PDIP bongkar-bongkaran, sebut COVID-19 proyek akal-akalan. Pernyataan kontraproduktif terhadap penanganan COVID-19 dilontarkan oleh Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Sika NTT Benediktus Lukas Raja. Dalam rapat dengar pendapat dengan Satgas COVID-19 Kabupaten Sika, dia menyebut pandemi COVID-19 dijadikan proyek oleh pemerintah pusat. Pernyataan Benediktus Lukas Raja ini terekam dalam sebuah video amatiran dan kemudian viral di media sosial. Dalam rapat dengar pendapat itu, dia dengan tegas menyebut ada dokter yang sengaja membuat keterangan palsu COVID-19 kepada pasien yang sebenarnya tidak menderita COVID-19 itu. Dalam rapat dengar pendapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sika, Donatus David, tersebut digelar secara offline dan online. Beberapa anggota DPRD Kabupaten Sika mengikuti secara offline, ada juga yang secara online. Sementara Satgas COVID-19 dipimpin oleh Bupati Sika mengikuti secara online dari kantor Bupati Sika. Benediktus Lukas Raja berpendapat semua orang yang sedang parno dengan COVID, akibatnya penanganan tidak maksimal sehingga terjadi peningkatan kasus. Kasus kematian yang terjadi di Kabupaten Sika menurutnya tidak semuanya karena COVID, tapi diakibatkan oleh penyakit lainnya. Catat apa yang saya sampaikan, pandemi ini dijadikan proyek. Pandemi COVID ini dijadikan proyek untuk menghabiskan uang rakyat. Tegas mantan Ketua GMNI Cabang Sika yang biasa disapa Diki Raja itu. Tanpa menyebut jelas siapa yang dia maksud, telah menjadikan pandemi sebagai proyek dan menghabiskan uang rakyat. Siapa yang menghabiskan uang rakyat, kita semua pasti tahu. Pusing ini kita. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat akhirnya dipangkas dan direfocusing untuk penanganan COVID. Tapi setiap hari kasus terus meningkat. Jangan sampai pandemi ini jadi proyek bisnis rapid test, bisnis APD, bisnis obat-obatan lainnya. Begitu katanya. Dia juga menduga pihak rumah sakit hanya mengurus COVID-19 karena insentifnya besar. Tolong dievaluasi juga dengan para dokter, nakes kita setuju, kita perhatikan. Mereka adalah garda terdepan, tapi jangan jadikan ini sebagai proyek. Cek juga yang punya laboratorium, jangan sampai alatnya hanya untuk COVID-kan orang. Pernyataan anggota DPRD Kabupaten Sika tersebut sangat disayangkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, Petrus Serenimus. Saya sangat kecewa dengan pernyataan anggota DPRD Kabupaten Sika, karena menuding para dokter dan perawat meng-COVID-kan pasien. Dia juga sangat kecewa ada pernyataan dari seorang wakil rakyat yang menuding para tenaga kesehatan meng-COVID-kan pasien dan COVID dijadikan proyek. Indonesia diprediksi menuju kondisi jebakan pandemi, elit PDIP ini salahkan Jokowi. Pakar epidemiologi asal Universitas Indonesia, Pandu Riono, menyebutkan bahwa Indonesia sedang menuju alur jebakan pandemi yang semakin dalam. Politikus PDIP Effendi Simbolon menyalahkan Presiden Jokowi yang tidak mau menerapkan lockdown sejak awal pandemi COVID-19. Pemerintah sejak awal tidak menggunakan rujukan sesuai Undang-Undang Karantina itu, di mana kita seharusnya masuk ke fase lockdown. Tapi kita menggunakan terminologi PSBB sampai PPKM.
Mungkin di awal mempertimbangkan dari sisi ketersediaan dukungan dana dan juga masalah ekonomi. Pada akhirnya yang terjadi kan lebih mahal ongkosnya sebenarnya. PSBB itu juga 1.000 triliun rupiah lebih di tahun 2020 itu. Ujar Effendi saat dihubungi pada Sabtu 31 Juli. Presiden tidak patuh konstitusi, kalau dia patuh sejak awal lockdown, konsekuensinya dia belanja. Sebulan 1 juta rupiah kali 7, akhirnya pun masih 70 triliun. Kali 10 bulan jadi 700 triliun. Masih di bawah membanjirnya uang yang tidak jelas kemana larinya. Masih jauh lebih efektif itu daripada vaksin. Effendi membeberkan sudah banyak negara lain yang sukses mengatasi pandemi COVID-19 dengan cara lockdown. Dia mengatakan virus corona itu bisa dicegah penularannya dengan cara semua orang tetap berada di rumah. Hanya saja kata Effendi, alih-alih memilih lockdown, Indonesia justru menerapkan PPKM. Effendi menyatakan hasil dari PSBB sampai PPKM hanya 0 dan cenderung minus. PPKM ini dasarnya apa? Rujukannya apa? Arahan presiden mana boleh? Akhirnya panik nggak karuan, uang hilang habis 1.000 triliun lebih. Erick Thohir juga belanja, Menkes belanja, dengan hasil 0 minus malah. Ini herd immunity karena iman aja, tukas Effendi. Lebih lanjut, Effendi juga menyayangkan pemerintah yang kebanyakan melakukan Zoom meeting membahas penanganan pandemi COVID yang dia anggap tidak penting bagi rakyat. Menurutnya, implementasi ke lapangan jauh lebih penting. Makanya saya bilang ngapain kalian pejabat diskusi Zoom gitu-gitu? Nggak penting ditonton rakyat, sama sekali tidak penting. Rakyat tidak perlu ditampilin itu, outcome-nya nggak ada. Isoman juga mereka ngurus diri sendiri, mana bantuan pemerintah. Isoman itu artinya Anda sudah kalah. Selain itu, Effendi juga ingin uang rakyat dikelola secara baik, bukan untuk membiayai pejabat yang ingin melakukan seremonial vaksinasi. Effendi menilai vaksinasi bisa terus berjalan tanpa perlu adanya pejabat yang datang melakukan seremonial. Kita dipertontonkan dengan pejabat ini berkunjung ke sini. Mau vaksin aja seremonial, buat apa? Masa vaksin buat rakyat aja ada seremonial, buat apa sih? Suntikan aja langsung kayak di Singapura. Uang-uang rakyat kok, bukan uang yang mau nyumbang 2 triliun itu bukan. Imbu Effendi. Sebelumnya, pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono mengatakan, Indonesia sedang menuju jalur jebakan pandemi yang semakin dalam. Dia menilai saat ini RI belum memiliki penanganan pandemi yang terencana dan juga target yang jelas. Pendapat itu ia sampaikan Pandu Riono melalui cuitan di akun Twitternya. Dalam cuitan itu dia menyebut mention akun Twitter Jokowi, Pak Jokowi, Indonesia sedang menuju jalur jebakan pandemi yang semakin dalam dan semakin sulit bisa keluar dengan lebih cepat. Respon kendali tidak bisa dengan tambal sulam seperti sekarang. Pilihannya pun hanya satu, kendalikan pandemi dengan 3M, tes, lacak, isolasi, dan vaksinasi. Tulis Pandu di Twitter seperti dilihat pada hari Sabtu 31 Juli. Saat dihubungi, Pandu menjelaskan lebih lanjut alasan menyebut RI sedang menuju jebakan pandemi itu. Dia menyebut saat ini RI belum berhasil mengendalikan pandemi. Karena kan sampai sekarang kita belum berhasil mengendalikan pandemi, nggak beres-beres. Nggak ada tanda-tanda bahwa kita akan berhasil pakai cara apapun. Artinya kita bisa lama sekali baru bisa menyelesaikan pandemi. Jadi Pak Jokowi sudah berakhir masa jabatannya, mungkin juga belum selesai, kata Pandu saat dihubungi.